Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang organ-organ bicara. Proses terbentuknya bunyi bahasa tidak dapat terlepas dari peran organ-organ tubuh bicara manusia. Organ-organ ini kemudian bekerja sama menghasilkan sebuah bunyi, baik berupa huruf konsonan maupun vokal bahasa Arab. Kajian konsonan dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik artikulasi pelafalan dan tempat keluarnya bunyi tersebut. Dengan demikian, pemahaman mengenai hal ini sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari fonologi. Yang pertama itu ada alat-alat pernapasan. Organ-organ yang terpenting dalam pernapasan adalah sebagai berikut. 1. Rongga dada. Rongga dada terdiri atas tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kiri dan kanan, dan 12 cabang rusuk di tulang punggung belakang. 10 pasang diantaranya bersambung dari belakang ke depan, sedangkan 2 pasang tidak bersambung. Hal itulah yang membuat rongga dada dapat mengembang dan mengempis. Dalam proses bicara, organ-organ ini berfungsi menekan rongga dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang sangat rapi dan tingkat yang beda-beda. Setiap tekanan yang dilakukan mengakibatkan arus keluar udara sesuai dengan jumlah dan tingkat tekanan yang dilakukan. Proses inilah yang mengakibatkan terjadinya penggalan dalam suatu kata. Yang kedua, sekat rongga dada. Organ ini terdiri atas susunan otot yang bentuknya melebar dan dapat bergerak. Organ inilah yang memisahkan antara alat-alat pernapasan dengan alat-alat pencernaan. Fungsi dari organ yang bergerak turun naik ini adalah sebagai penekan paru-paru lewat tekanan terhadap rongga dada. Tinggi rendahnya tekanan yang terjadi tergantung dengan bagian kata yang akan dituturkan atau kejiwaan seseorang saat menuturkannya. Tekanan inilah yang mengakibatkan adanya unsur letupan dalam bunyi bahasa. Yang ketiga itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh udara. Paru-paru yang terdiri dari bagian kiri dan kanan dihubungkan dengan saluran udara oleh 2 cabang penyalur udara. Pengembangan dan pengempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara serempak. Dalam berbicara, udara yang berasal dan keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan, mengingat bahwa bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab tidak ada yang menggunakan udara yang berasal dari luar, tetapi semua menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. Yang keempat ada saluran udara atau trakea. Fungsi saluran udara dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan rongga hidung. Di samping itu, saluran udara ini juga berfungsi sebagai koyak resonansi beberapa jenis bunyi. Lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan yang berbentuk kotak kecil ini terletak di antara ujung sebelah atas saluran udara dan pangkal dari rongga tenggorokan. Bagian depan dari kerongkongan ini biasanya disebut dengan istilah jakun. Kerongkongan terdiri atas 3 tulang rawan. Yang pertama disebut dengan tiroid, yang terletak di bagian atas berbentuk setengah lingkaran di sebelah belakang dan melebar di bagian depan. Bagian kedua adalah tulang rawan bundar yang disebut dengan krikoid, yang terletak di bawah tiroid, sedangkan yang ketiga adalah artinoid, yang terdiri dari 2 buah tulang rawan yang terletak di atas tulang rawan krikoid. 2 buah tulang rawan kecil ini dihubungkan dengan engsel dan urat pengikat. Organ bicara yang paling penting dari kerongkongan ini adalah 2 buah pita suara atau vocal cords yang 2 buah pita lebar memanjang dari belakang sampai belakang jakun. Di antara 2 pita ini terdapat klep yang disebut glotis. Dari klep inilah udara akan keluar menuju mulut. Pita suara dapat membentuk berbagai macam bentuk ketika menghadapi udara yang datang dari paru-paru, yang mengakibatkan terjadinya variasi bunyi yang dihasilkan di antara posisi pita suara tersebut adalah posisi rapat atau menutup, posisi berjauhan atau terbuka, posisi bergesekan atau bersentuhan, dan posisi berdekatan. 3. Organ bicara di atas kerongkongan. Organ bicara ini terdiri atas beberapa bagian.
Yang pertama itu tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut, yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit, sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Yang kedua ada lidah. Lidah adalah sejenis otot yang memanjang di rongga mulut. Organ ini terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara rapi, seperti otot-otot dan syaraf-syaraf. Di bagian ujung lidah terdapat semacam syaraf yang berfungsi sebagai alat perasa. Lidah termasuk organ bicara yang paling aktif, dengan gerakan-gerakan tertentu dan bagian-bagian lidah seperti dijelaskan di atas bertemu dengan organ bicara pasif, sehingga terjadilah bunyi yang mempunyai ciri tersendiri. 3. Langit-langit. Langit-langit terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dari pangkal gigi di bagian depan sampai anak lidah atau tegak di bagian belakang. Para ahli membagi langit-langit ke dalam 3 bagian, yaitu bagian depan yang disebut dengan gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Langit-langit termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Kerjasama antara langit-langit lunak dengan bagian lidah sangat besar fungsinya dalam membuat rongga mulut sebagai kontak resonansi untuk beberapa bunyi tertentu. Di samping itu, langit-langit lunak dapat mengubah alur udara yang keluar melalui rongga mulut menjadi keluar dari rongga hidung dengan membuka klep udara menuju hidung atau sebaliknya. Selanjutnya, anak lidah. Anak lidah terdapat di bagian atas antara langit-langit lunak dengan tenggorokan, di antara rongga mulut dengan rongga hidung. Fungsinya hampir sama dengan fungsi langit-langit lunak. Langit-langit lunak dapat bergerak menutup klep udara yang menuju ke rongga hidung sehingga bunyi akan keluar dari rongga hidung. Yang kelima itu gigi. Gigi terdapat di belahan mulut atas dan belahan mulut bawah. Walaupun gigi bawah dapat bergerak, namun tidak banyak berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa jika dibandingkan dengan organ bicara aktif lainnya, seperti lidah dan bibir bawah. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru, sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Yang keenam itu bibir. Bibir merupakan 2 pita yang terdapat di pintu rongga mulut. Bibir terdiri atas otot-otot yang membuatnya dapat bergerak dengan lincah, cepat, dan teratur sesuai dengan jenis bunyi yang akan dituturkan. Lalu yang terakhir itu rongga hidung. Rongga hidung adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak. Di dalam rongga hidung terdapat areal-areal kosong, di antaranya yang disebut dengan kantong hidung. Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas tampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga hidung, atau klep tersebut tertutup sehingga udara keluar dari rongga mulut. Kondisi pertama akan menghasilkan bunyi seperti nun, mim, n, g, sedangkan kondisi kedua akan menghasilkan bunyi mulut seperti ta, sa, ba, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi organ bicara. Terima kasih.